Tahu kisah, ada seorang pemuda yang setiap kali memainkan serdemnya, mengalunlah lagu-lagu yang menyayat hati. Siapapun yang mendengar suara serdem Sultan Indah, terbengkalilah ia dari pekerjaannya. Siapapun yang mendengar suara serdem Sultan Indah pada malam hari, tidurnya akan terjaga dari kegelisahan yang tak menentu perasaan. Singkatnya, seluruh warga dusun menjadi kacau balau, tak menentu. Nah, teman-teman, penasaran kan dengan ceritanya? Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Afgan. Saya siswa SMP Negeri 1 Kota Bengkulu dengan judul Legau Serdem. Selamat menyaksikan. Di sebuah dusun di daerah Renang, Teklawi, ada seorang pemuda yang bernama Sultan Indah. Sultan Indah adalah anak dari Ratu Panjang. Dan Ratu Panjang adalah seorang kepala dusun yang sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Sayangnya Sultan Indah sangatlah pemalas. Ia tidak mau membantu ayahnya di sawah maupun di ladang. Pada suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan menyusuri sungai, ia melihat ada sebongkah bambu. Yang lebih anehnya lagi, bertengger seekor burung camar di atas bambu tersebut. Lalu bambu tersebut menepi dan mendekat kepada Sultan Indah. Akhirnya bambu serta burung camar dibawa pulangnya ke rumah. Malam harinya, Sultan Indah bermimpi bahwa ia didatangi oleh seorang bidadari yang sangat cantik. Bidadari tersebut berkata kepada Sultan Indah, "Wahai Sultan Indah, buatlah sebuah serdem dari bambu yang temui kemarin. Lalu minyak burung tersebut kau lumuri selama 40 hari, 40 malam, lalu dianginkan." "Aku sangat ingin mendengar suara serdem itu, Sultan Indah." Akhirnya Sultan Indah terbangun dari tidurnya. Ia berusaha mengingat apa yang dimimpikan tadi malam. Keesokan harinya dibuatnyalah sebuah serdem dari bambu yang ditemui kemarin. Selama 3 hari berhati-hati, tidak boleh pecah atau retak sedikit pun. 40 hari, 40 malam lamanya dianginkan, bambu itulah yang disebut sebagai bulu perindu. Kesaktiannya apabila ditiup akan terdengar sampai ke kayangan. Siapapun yang mendengar suara serdem Sultan Indah, terbengkalilah ia dari pekerjaannya. Siapapun yang mendengar suara serdem Sultan Indah pada malam hari, tidurnya akan terjaga dari kegelisahan yang tak menentu perasaan. Bahkan ibu-ibu yang sedang bekerja di dapur akan berhenti bekerja dan nasi-nakannya menjadi gosong. Para gadis remaja yang sedang menjaga padi akan berhenti bekerja dan padi-padinya dimakan itik dan ayam. Siapapun yang mendengar suara serdem Sultan Indah, terbengkalilah ia dari kerjaannya. Singkatnya, seluruh warga dusun menjadi kacau balau, tak menentu. Ayahnya sudah berapa kali mengingatnya bahwa jangan memainkan benda tersebut, tetapi tidak dipedulikannya oleh Sultan Indah. Ketika sampai di puncak kemarahan ayahnya, berkatalah ia kepada Sultan Indah, "Hai kau Sultan Indah, apa kau tak melihat warga-warga di sini menjadi terlena dan lalai dalam kerja?
Kalau kau tidak menuruti perkataanku, pergilah engkau dari sini. Tanpa sepengetahuan ibunya, Sultan Indah bersama bulu perindunya pergi mengembara menurut langkah kakinya. Ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ia terus berjalan hingga sampai di kaki bukit yang bernama Kaki Langit Alam Kayangan. Lagi-lagi Sultan Indah memainkan serimnya itu, mengalunkan lagu-lagu yang menyayat hati. Tidak disangka bunyi serdam Sultan Indah didengar oleh seorang bidadari yang bernama Krika Manis. Alangkah terkejutnya Sultan Indah melihat seorang bidadari yang sangat cantik persis dalam mimpinya itu. Siapakah engkau, wahai Tuan Putri? Ada apa engkau ke sini? Apakah Tuan Putri sendirian? Tanya Sultan Indah. Jangan takut Tuan, aku adalah seorang bidadari penjaga anak peri ini. Aku sangat suka mendengarnya Tuan. Coba Tuanku lantunkan satu lagu untuk dimainkan. Akhirnya mereka berdua menjadi sahabat, berjalan bersama-sama menurut langkah kakinya. Setelah 1 bulan lamanya mereka bersama, berkatalah Sultan Indah bahwa ia akan pulang sebentar saja untuk menemui kedua orang tuanya dan akan segera menyunting Krika Manis. Tok, tok, tok. Krikam, aku bukan tak mau membawa ikut serta, Krikam. Tapi aku lebih takut ayahku akan marah kepadaku dan kita berdua. Pondok ini sudah cukup aman bagi berlindung dari hewan buas. Krika Manis tidak berkata sepatah. Keesokan harinya, berangkatlah Sultan Indah menuju kampung halamannya. Setelah sampai di dekat kampung halamannya, begitu senangnya ibu Sultan Indah saat melihat Sultan Indah, apalagi ia mendengar bahwa Sultan Indah akan segera menyunting seorang bidadari dari kayangan. Begitu pula dengan ayah Sultan Indah yang sudah tidak marah lagi kepadanya. Malahan yang disesalkannya lagi, kenapa Sultan Indah tidak membawa Krika Manis ikut serta. Malam hari itu juga mereka menjemput Krika Manis di tengah hutan. Setelah rombongan sampai di dekat pondok Krika Manis, alangkah terkejutnya Krika Manis melihat nyala obor yang banyak sekali. Timbullah rasa takut Krika Manis melihat orang-orang berbadan besar, apalagi dia tidak melihat Sultan Indah berada di dalam rombongan. Ia berpikir bahwa itu adalah seorang penjahat yang akan menyakiti dirinya. Atau juga itu adalah ayah Sultan Indah yang akan segera menghukumnya. Tanpa berpikir panjang, melompatlah Krika Manis dari pondoknya, melompat ke dalam hutan, masuk ke dalam hutan, menyelusuri kegelapan malam. Akhirnya yang tersisa hanyalah secarik perca bekas robekan selendang Krika Manis yang tersangkut di pintu pondok. Sultan Indah yang tertih hati memampas ibunya, tidak mampu menahannya air mata, memanggil Krika Manis. Krikam! 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 Oi Krikam! Krikam! Kembalilah Krikam! Aku sudah datang menjemputmu Krikam! Krikam! Belek bah! Belek! Demikianlah cerita ini. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah yang pertama, kita tidak boleh bermalas-malasan. Yang kedua, kita harus sabar dalam menghadapi permasalahan. Akhir kata, makan kuaci di sore hari, makanya bersama Dewan Juri. Cukup sekian cerita saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan generasi.